menyaksikan dialog khusus Kata Data dalam acara Apkasi Otonomi Expo 2019. Tema yang diangkat pada tahun ini adalah kemitraan bisnis untuk peningkatan ekonomi lokal berkelanjutan. Saat ini bersama saya, Bapak Ibnu Saleh, Bupati dari Kabupaten Bangka Tengah. Terima kasih Bapak atas waktunya untuk berdiskusi dengan kami. Terima kasih Mbak. Boleh di-share ke kami Pak, potensi ekonomi apa saja sih yang ada di daerah Bangka Tengah? Ada beberapa potensi yang di Bangka Tengah. Yang pertama di sektor pariwisata. Sekarang kita tinggal menunggu keputusan Presiden tentang salah satu kawasan ekonomi khusus pariwisata yang kami sebut adalah kawasan khusus kawasan ekonomi khusus pariwisata Tanjung Gunung atau KEK Tanjung Gunung yang terletak 7 km dari bandara dan sangat strategis, dan dari kota Pangkal Pinang, ibu kota provinsi Bangka Belitung, kurang lebih 9 km. Dan di sana ada satu kawasan pantai yang langsung berhadapan 3 pulau kecil. Dan di sana ada berbagai macam biota yang bisa menjadi objek wisata, dan juga ada tempat-tempat yang dijadikan konservasi sekaligus dijadikan objek wisata nantinya ke depan. Oke, berarti lebih ke objek wisata ya Pak untuk pariwisatanya. Untuk kesiapannya sendiri dari strateginya gitu, dari strategi yang harus disiapkan oleh Kabupaten Bangka Tengah ini Pak. Strategi apa yang sudah disiapkan untuk itu Pak? Memang KEK pariwisata akan dikelola oleh satu konsorsium yang terdiri daripada pemegang saham tentunya, dan kami sudah mempersiapkan daerah sekitarnya yang tentunya nanti dapat imbas kepada desa-desa yang terdekat di kawasan wisata itu. Dan kawasan ekonomi khusus pariwisata itu sangat berdekatan dengan desa-desa yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu kami sudah menyiapkan sarana prasarana baik jalan maupun sumber daya manusianya. Tapi sebenarnya tidak hanya pariwisata, banyak sekali potensi yang bisa dikembangkan di Bangka Tengah. Itu bisa di sektor logam tanah jarang yang menghasilkan thorium, cerium, titanium, dan sebagainya selain timah. Ada juga potensi di sektor pertanian. Pertanian juga secara umum dari perkebunan, tanaman hortikultura, ternak, dan ikan. Di samping itu juga ada pengembangan pelabuhan, karena salah satu untuk penunjang berhasilnya pembangunan dan membawa barang yang dihasilkan dari satu daerah harus ada pelabuhan yang paling tidak berskala nasional, sehingga bisa dimasuki oleh kapal-kapal yang berbobot besar, bisa membawa barang kami dan juga membawa barang dari luar. Jadi sudah lengkap sekali sebenarnya ya Pak Ya, ya, sudah lengkap sekali sebenarnya. Oke. Kalau tantangannya sendiri menurut Bapak bagaimana? Tantangan ke depan memang pasar ini kami harus membuat promosi yang bersama-sama dengan banyak pihak tentunya. Tanpa bantuan promosi dari banyak pihak akan lamban. Karena kalau wisata dan maupun investasi itu harus dibantu promosi, sehingga orang tahu akan datang ke tempat kami. Oh ya betul, ada potensi yang bisa dikembangkan, bisa dijadikan investasi oleh para investor tentunya. Oh jadi holistik ya Pak, semuanya harus ikut bekerja sama untuk mencapai ini. Oke baik, kalau untuk ekspektasi Bapak sendiri sebagai salah satu partisipan di acara Apkasi ini apa sih Pak? Kami harapkan dengan kami ikutnya di kegiatan Expo Apkasi ini, orang akan tahu potensi yang ada di kami, sehingga mereka tertarik untuk berinvestasi kepada kami dan juga berkunjung kepada daerah kami. Jadi kalau boleh disummary kan, yang paling diutamakan adalah peningkatan ekonomi dan peningkatan pariwisatanya ya Pak? Iya betul, jadi peningkatan di bidang ekonomi di seluruh sektor. Menarik sekali ya Pak, karena tema Apkasi tahun ini kan kemitraan bisnis untuk peningkatan ekonomi berkelanjutan. Di mana plan Bapak untuk meningkatkan pariwisata ini secara tidak langsung dapat meningkatkan ekonomi juga bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Bangka Tengah. Kalau gitu saya terima kasih banyak waktunya. Kami doakan semoga Bangka Tengah terus maju dan sukses ke depannya. Terima kasih banyak Bapak.